شكلك حلو وصورتي أحلى، شو هالصدفة ما في أحلى، وقلبي يشوفك يا مستحلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Misnadun selaku staf MUI Kota Salatiga dan juga Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba atau yang disingkat Ganar Anas, yaitu yang terbentuk dari MUI. Kemudian yang saya hormati segenap teman-teman KKN kelompok 85 beserta teman-teman yang sedang melaksanakan KKN 2020 Wali Songo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan webinar atau tanya jawab atau diskusi tentang moderasi beragama ala masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya dia akhir. Langsung saja, dalam diskusi tanya jawab kali ini terbagi dalam dua poin. Yang pertama, moderasi beragama antar sesama agama. Kemudian yang kedua yaitu moderasi antar umat beragama. Langsung saja, yang pertama, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang sebelumnya sudah saya rangkum untuk diajukan tanya jawab dengan Bapak Misnadun. Yang pertama ialah bagaimana perspektif Bapak terkait dengan pengertian moderasi beragama? Sebelum kami menjelaskan tentang moderasi beragama, tentunya kita tidak lepas menengok sejarah. Sebenarnya sejak kapan moderasi agama itu diterapkan? Bahwa moderasi beragama sudah diterapkan di dalam mitologi bangsa Yunani kuno. Itu yang perlu kita garis bawahi. Hal itu terbukti di dalam pahatan patung Delphi, patung Apollo. Itu sudah tertuliskan Maiden Ejing, yang berarti adalah tidak berlebihan. Itu sejarah dari kata-kata moderasi. Sedangkan moderasi sendiri mengandung arti bahwa berada di jalan tengah-tengah. Itu moderasi. Berada di jalan tengah-tengah antara dua hal kebaikan dan tentunya dengan hal keburukan. Di dalam agama Islam kita sebut dengan sifat tawasyuh atau berada di jalan tengah-tengah. Itu arti moderasi. Berarti pengertian moderasi beragama itu sendiri adalah berada di tengah-tengah antara baik dan buruk, ya Pak, dalam suatu agama. Dan perlu diketahui teman-teman, yang kita perlu garis bawahi di sini adalah arti kata moderasi atau penggunaan moderasi itu sudah jauh dikenal oleh masyarakat bangsa dahulu. Bahkan kalau dari pernyataan Bapak Misnadun tadi itu sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno tentang terkait moderasi dalam beragama atau berada di tengah-tengah itu. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, dari pendapat Bapak di atas mengenai pengertian moderasi beragama, menurut Bapak sendiri, penggunaan kata moderasi beragama dengan moderasi agama apakah memiliki persamaan atau malah dalam penggunaan dua kata tersebut memiliki arti yang sangat berbeda? Sangat berbeda antara moderasi beragama dengan moderasi agama. Kalau agama sudah tidak perlu lagi dimoderasi. Karena apa? Karena di dalam agama apapun sudah ada dan sudah pasti ada ajaran tentang keadilan, prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kebersamaan. Jadi agama sudah tidak perlu kita moderasi. Yang perlu kita moderasi adalah
penganut agama itu yang perlu kita moderasi. Karena apa? Karena tata cara mereka menjalankan syariat-syariat mereka terkadang karena sumber daya manusia itu sendiri, mereka di dalam menerima ajaran itu bisa salah tafsir. Itu yang perlu dimoderasi. Jadi sekali lagi saya tekankan, bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi adalah orang-orang pengikut ajaran-ajaran itu yang perlu dimoderasi. Baik, berarti penggunaan kata istilah moderasi itu adalah digunakan untuk beragama atau tata cara kita dalam beragama, seperti itu ya? Iya, betul. Sedangkan kalau agamanya itu sendiri tidak perlu dimoderasi, karena agama pada dasarnya sudah menunjukkan prinsip keadilan atau menerapkan kata moderasi itu sendiri. Sudah tidak perlu agama itu dimoderasi. Jadi kemudian lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di Indonesia terdapat banyak golongan atau aliran agama, khususnya agama Islam. Lalu apabila ada salah satu orang yang condong atau fanatik kepada salah satu golongan tersebut, bagaimana tanggapan Bapak? Dan apabila orang tersebut terlalu fanatik kepada salah satu golongan tersebut, bagaimana menurut tanggapan Bapak sendiri? Menurut saya, fanatik itu ada dua. Yang pertama adalah fanatik di dalam kebaikan, yang kedua adalah fanatik di dalam keburukan. Fanatik di dalam kebaikan, seperti contoh, kita bermadhab, kita bermuamalah, itu fanatik kebaikan. Sedangkan fanatik keburukan adalah yang merupakan ego, atau di dalam mereka mengemas atas nama dasar agama, mereka jelas-jelas mensalah tafsirkan. Seperti mereka mengatakan bahwa dia adalah berjihad, hingga ada mereka yang berani, semisal sebagai contoh, mereka berani membawa pembunuh diri. Itu jelas-jelas sudah bertolak belakang dengan arti moderasi yang sebenarnya. Di dalam agama Islam jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu perintah Allah, perintah Tuhan. Hai orang-orang yang beriman, bertolong menolonglah kamu di dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong di dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi apabila orang yang melakukan hal seperti itu jelas-jelas sudah bertolak belakang dengan apa arti nilai moderasi, apalagi nilai-nilai toleransi dalam agama, dalam beragama. Berarti kalau saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, kefanatikan itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama fanatik dalam kebaikan, seperti kita bermazhab atau bermuamalah itu. Kemudian yang kedua, kita fanatik ke arah sisi yang keburukan. Gitu ya, betul. Nah, dan itu jangan sampai fanatik yang kedua di dalam fanatik keburukan itu terjadi lagi di Indonesia ini. Jangan sampai terjadi lagi. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau fanatik keburukan itu mungkin pada dasarnya mereka ingin menuju ke arah yang sebagaimana mestinya, tapi mereka salah jalan dan melakukan kerusakan di muka bumi, gitu kan Pak? Iya. Nah, sedangkan kalau di Islam sendiri itu kan kita diajarkan untuk memperoleh kebaikan atau bagaimana tata cara kita berlaku berbuat baik, dan ujung-ujungnya ketika Islam memerintahkan seperti itu kan kembali lagi ke dasar-dasar Islam, yaitu menjadikan orang yang beriman dan bertakwa. Lalu adakah ciri-cirinya? Bagaimana ciri-ciri orang dikatakan atau bisa disebut beriman dan bertakwa itu seperti apa? Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala sudah beriman
Sudah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa ciri-ciri orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim tawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman itu adalah apabila disebut asma Tuhan, asma Allah, mereka bergetar hatinya. Itu ciri-ciri orang beriman yang pertama. Lalu ciri-ciri orang beriman yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, tentunya ayat Al-Quran, mereka mendengar, mereka bergegas menambah keimanan dan bertawakal kepada Allah, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang seperti itu yang bagaimana? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang mau mengerjakan sholat, tentunya sholat fardu secara terus-menerus, dan menyisihkan sebagian hartanya, rizkinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan kebaikan, untuk amal jariah, untuk bersedekah. Ketika orang itu sudah melaksanakan itu, Allah Subhanahu wa taala berjanji, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah yang aku namakan orang-orang yang beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim, dan akan aku angkat derajat mereka di sisiku Allah, dan akan mereka beri ampunan, dan akan mereka aku beri rezeki yang sangat mulia. Subhanallah wa bihamdihi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sangkut pautnya antara terorisme, antara jihad, antara hal-hal yang tidak baik yang bersifat kemudaratan, itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila semua orang itu, mereka itu sebenarnya tujuannya sama. Sebagai seorang muslim, tujuan orang muslim itu sebenarnya sama, mengerucut di dalam konteks mukhlisin dalam hidup. Berarti kalau yang saya tangkap itu sebenarnya kita berfanatik itu perlu, asalkan dalam konteks fanatik tersebut kita mengarah ke yang kebaikan. Iya, kebaikan. Dan kita tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan mengarah ke fanatik atau kita berfanatik ke suatu golongan. Tetapi golongan tersebut pada dasarnya itu bertujuan untuk menuju keburukan, atau bisa dikatakan mereka dalam menerapkan konsep ajaran Islam itu mengarah ke perbuatan yang ekstremisme, bukan begitu Pak? Iya. Baik. Itu kesimpulan dari pertanyaan nomor 3. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apabila seseorang didapati berada di dalam dua golongan atau aliran agama yang berbeda, bagaimana sudut pandang Bapak dalam meletakkan konsep moderasi antara kedua orang tersebut yang notabene mereka berbeda aliran, akan tetapi mereka masih dalam satu lingkup agama yang sama? Kita harus, untuk menghadapi itu, kita harus berprinsip dengan dua prinsip. Yang pertama adalah tawazun, yang kedua adalah al-adl. Bahwa tawazun adalah sifat seimbang.
Al-adil adalah adil dalam konteks adil di dalam menentukan kebijakan sehingga kebijakan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Maka jangan sekali-kali kita mengolok-olok, menjelek-jelekan, apalagi mensudutkan. Itu jangan sampai terjadi. Kalau dalam lingkup sosial kita katakanlah, misal ketika kita berada di dalam suatu kota atau kita tinggal di suatu daerah, ketika di dalam daerah tersebut memiliki beberapa aliran yang tujuannya atau beberapa golongan yang sebenarnya mengarah baik, akan tetapi kedua aliran tersebut memiliki perbedaan dalam menerapkan atau dalam menerapkan hukum Islam gitu katakanlah. Lalu bagaimana cara kita agar tidak melukai hati seseorang yang berbeda aliran dengan kita? Contoh realitanya itu seperti apa? Misalnya begini, di dalam kehidupan bermasyarakat kita diundang, dapat undangan di dalam salah satu tetangga kita. Kebetulan kita sekolah muslim, tetangga kita itu non muslim. Itu yang perlu kita garis bawahi, undangan itu dalam rangka apa? Kalau dalam rangka konteks masalah kesosialan, kemasyarakatan, semisal mereka mempunyai hajat, mantenan atau khitanan, kita wajib datang. Tetapi ketika mereka mengundang di dalam konteks agama, seperti contoh perayaan hari besar akidah yang mereka anut, kita sudah tidak boleh datang. Karena kalau sudah kita masuk di dalam ranah agama, tentunya kita berprinsip pada lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagi agamamu dan agamaku bagi agamamu. Itu yang perlu kita garis bawahi. Mungkin itu nanti bisa dijabarkan lebih lanjut dalam sesi moderasi antar umat beragama. Mari kita lanjut dulu ke pertanyaan terkait dengan moderasi antar sesama agama yang berikutnya, yaitu dari dua pernyataan di atas tadi, menurut Bapak sendiri, seseorang dinilai terlalu berlebihan atau terlalu fanatik terhadap suatu aliran itu ketika bagaimana? Orang dikatakan fanatik secara berlebihan apabila satu, orang itu sudah merasa dirinya itu paling benar di hadapan kelompok atau di hadapan agama lain. Itu mereka dirinya merasa paling benar. Bahkan mereka mengkafir-kafirkan ataupun bahkan membid'ah-bid'ahkan ajaran itu. Bahkan mereka yang lebih parah lagi, mereka merasa suci dan mereka merasa mereka adalah Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu batasan-batasan yang kita namakan antara toleransi dan moderasi dalam umat beragama. Batasan toleransi dalam artian kita sebaiknya jangan terlalu berlebihan berfanatik begitu ya? Iya betul, jangan terlalu berlebihan di dalam berfanatik. Berarti fanatik itu bisa dikatakan kita boleh berfanatik kepada suatu golongan tertentu asalkan dalam batas sewajarnya, dalam hal kebaikan dan juga sewajarnya. Baik, kemudian kita lanjutkan dulu pertanyaan nomor 6. Belakangan ini banyak beredar di media sosial terkait dengan aliran yang kontra terhadap aliran lainnya yang notabene-nya masih dalam satu agama. Bagaimana sikap Bapak dalam menyikapi pemikiran tersebut yang menyempitkan ajaran Islam dan suka menuding aliran lain yang berbeda jalan atau berbeda secara penggunaan hukum Islam atau penerapan hukum Islam itu berbeda dengan mereka, dan mereka menyebutnya aliran tersebut yang berbeda adalah salah? Gimana tanggapan Bapak terkait dengan
golongan tersebut? Kita berprinsip dan berpegang teguh pada al-haqqu minallah. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa selalu berbuat benar terus dan tidak pula berbuat salah terus. Itu merupakan prinsip dari kita. Karena di dalam Islam, khususnya agama Islam, tidak akan pernah ada ajaran yang bersifat untuk ekstremisme. Itu tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Dan mereka adalah, jangan sampai mereka menganggap dirinya paling benar di atas kebenaran orang lain. Jangan itu terjadi. Lalu bagaimana tanggapan Bapak ketika melihat langsung aliran tersebut yang mengerucutkan Islam dan menganggap aliran yang berbeda dengan dia itu salah? Bagaimana cara kita menanggapi? Apakah kita yang berbeda golongan tetapi kita masih dalam satu agama itu mengingatkan dengan cara melakukan kerusuhan atau apa katakanlah, atau dengan kita hanya cukup gimana ya istilahnya, kita hanya cukup memberikan nasihat orang tersebut agar tidak berperilaku seperti itu? Kita harus memberikan pemahaman bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Orang Islam mempunyai kitab suci Al-Qur'anul Karim. Jelas-jelas Al-Quran, fungsi Al-Quran adalah sudah jelas. Hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bainatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang batil dan yang hak. Itu yang perlu kita pahami sebagai umat beragama Islam. Ketika itu sudah paham dan sudah dijalankan, mereka tahu fungsi Al-Quran, jelas-jelas mereka tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Berarti tata cara kita menanggapi ketika ada salah satu aliran atau golongan yang mengerucutkan Islam dan menganggap aliran Islam yang lain yang berbeda dengan dia itu salah adalah dengan cara kita mengajak atau memberikan nasihat kepada mereka bahwa yang kita perlu tekankan untuk menasihati mereka adalah mengingatkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama untuk semua makhluk. Dan ketika seseorang tersebut merasa paling benar, golongan tersebut malah tidak mengindahkan bahwasanya Islam itu agama rahmatan lil alamin. Jadi mereka itu malah merasa paling benar dan malah terjauhkan dari apa makna agama Islam itu tersendiri. Bukan begitu ya? Betul. Di atas tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap agama itu mempunyai mission seeker. Mission seeker adalah perintah-perintah suci yang harus dilakukan oleh penganut agama itu sendiri. Itu juga yang perlu kita garis bawahi. Tetapi kadang banyak orang yang menjalankan syariat-syariat agama tidak memahami bahwa di dalam kitab suci mereka, kitab suci kita ada mission seeker, perintah-perintah suci yang harus dilakukan, atau harus dijalani oleh mereka orang yang beragama itu. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita memasuki sesi yang berikutnya, yaitu sesi kedua, pertanyaan seputar tentang moderasi antar umat beragama. Soal yang pertama, kita mengetahui bahwa pada dasarnya semua agama itu mengajarkan pada kebaikan. Salah satunya untuk saling bertoleransi antar umat beragama. Menurut Bapak, bagaimana tata cara kita bertoleransi antar umat beragama tersebut? Bertoleransi, kita selaku umat Islam, toleransi yang harus kita pahami
bahwa toleransi adalah ajaran dan perintah Nabi. Di dalam Islam mengenal dengan prinsip tasamuh, yaitu toleransi. Itu yang harus kita pahami di dalam makna arti toleransi yang sebenarnya. Di dalam konteks tasamuh ada menekankan bahwa kita itu mempunyai sifat harus menghargai dan harus menghormati. Itu di dalam kaidah toleransi beragama di dalam Islam. Lalu kalau misal bisa dicontohkan ke dalam realitas sosial atau ke dalam kita dalam bermasyarakat, misal ketika salah satu dari tetangga kita itu beragama non-muslim, itu bagaimana sikap kita agar menunjukkan kita itu bertoleransi kepada mereka, itu seperti apa ya Pak contohnya? Toleransi bagi kita kepada non-muslim, seperti yang Anda contohkan tadi, itu kita lihat dulu. Kalau di dalam masalah permasyarakatan sosial, kita boleh bertoleransi, dan itu kita diwajibkan, karena itu merupakan hablum minanas, bukan hablum minallah. Tetapi kalau sudah memasuki ranah hablum minallah, kita juga harus mengetahui batasan-batasan. Semisal saya kasih contoh yang agak konkret. Kita diundang, kita dijamu dengan suatu makanan, dan mereka mengatakan, sebagai contoh, ini daging sate babi, sate anjing. Anda lantas jangan makan itu dengan dalih Anda bertoleransi. Karena jelas-jelas makanan yang di hadapan Anda itu jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengetahui batasan antara toleransi dan moderasi di dalam beragama. Berarti kalau misal gini Pak, ketika orang tersebut syukuran dalam perayaan hari besar salah satu agama tersebut, kemudian lantas kita diundang untuk datang ke mereka, dan kita mengetahui bahwa dalam undangan tersebut itu bertujuan atau pada dasarnya undangan itu agar kita ikut merayakan apa yang menjadi hari besar bagi mereka. Itu sikap kita bagaimana? Apakah kita harus menghadiri acara tersebut dengan dalih kita bertoleransi, atau malah ada batasan-batasan terkait kita diharuskan datang atau tidak karena itu merupakan ibadah mereka yang berbeda dengan akidah kita? Bagaimana sih? Di depan tadi sudah saya sebut bahwa batasan toleransi itu perlu kita pegang. Ketika perayaan itu kita undang dalam rangka apa? Kalau sudah kita masuk di dalam rangka keagamaan mereka, kita tidak diwajibkan datang. Kita tidak diwajibkan untuk datang. Semisal mereka berhari raya, mereka mengundang, itu jelas-jelas. Jadi kita harus tahu batasan antara toleransi dengan khilafiyah yang kita punya. Berarti kesimpulan dari pertanyaan pertama tentang moderasi antar umat beragama ini, moderasi antar umat beragama itu sangat diperlukan. Akan tetapi dalam moderasi beragama atau antar agama itu sendiri juga memiliki batasan-batasan. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak Misnajun tadi. Ketika orang yang selain dari katakanlah orang tersebut berbeda keyakinan dengan kita, memberikan kita makanan, memberikan kita katakanlah uang, atau memberikan kita sebuah, dalam istilah Jawanya kalau di tradisi Islam itu memberikan berkat, kita wajib menerimanya. Dan ketika makanan tersebut kita buka dan ternyata makanan tersebut haram di agama kita tidak perlu memakannya dan kita tidak diperbolehkan memakannya. Akan tetapi wujud kita menerima barang tersebut adalah merupakan
bentuk moderasi antar umat beragama tadi. Kemudian batasan-batasan toleransi atau moderasi antar umat beragama itu ketika kita diundang kepada salah satu atau seseorang atau tetangga kita yang mengundang untuk ikut merayakan hari besar mereka, yang notabene itu dalam merayakan hal tersebut telah berbeda akidah dengan kita, itu kita tidak harus atau tidak boleh datang, karena kita juga mempunyai keyakinan sendiri dan mereka juga mempunyai keyakinan sendiri, atau dalam Al-Quran disebutkan yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuklah agamamu. Bukan begitu? Sangat betul seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, beberapa bulan yang lalu di Instagram, di Facebook atau di platform berita online itu terdapat postingan terkait dengan pembakaran salah satu tempat ibadah. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pembakaran tempat ibadah tersebut? Menurut saya itu sudah menjurus ke ekstremisme. Karena apa? Karena sungguh sangat tidak dibenarkan, dan itu jelas-jelas merupakan kriminalitas. Itu merupakan kriminalitas. Kita cukup bertoleransi, kita saling menghargai, kita saling tidak mencaci maki kepada akidah-akidah mereka. Itu sudah cukup untuk bekal kita bertoleransi di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau sudah kita memasuki ranah ke dalam keagamaan, jelas-jelas kita sudah berprinsip seperti tadi, lakum dinukum waliyadin. Itu prinsip kita yang harus kita pegang. Kita berprinsip, dan kita tidak perlu sekali-kali menggadaikan akidah kita kepada mereka. Seperti contoh yang saya contohkan tadi, kita diberi jamuan, diberi makanan, jelas-jelas itu makanan haram. Jelas kita tidak boleh dengan dalih toleransi kita lalu memakannya. Seperti kalau ada oknum atau ada seseorang yang melakukan pembakaran tempat ibadah, itu sudah bukan menunjukkan lagi bahwa mereka itu bermoderasi dalam beragama, gitu ya Pak? betul. Bahkan mereka bisa dikatakan golongan ekstremisme, dan itu layak untuk mendapatkan sebuah sanksi. Mendapatkan sanksi hukum itu jelas-jelas layak mendapatkan. Karena dengan mereka melakukan hal kejahatan seperti itu, jelas-jelas akan menimbulkan banyak korban harta, benda, ataupun bahkan sampai ke korban jiwa. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hal ini, pernyataan tadi itu bersambung ke soal yang selanjutnya, yaitu soal yang ketiga. Ketika seseorang didapati melecehkan salah satu agama, baik berupa pelecehan secara fisik maupun non fisik, itu menurut Bapak, apakah sanksi yang pantas diberikan untuk orang tersebut? Semua agama, khususnya yang berada di Indonesia, itu mempunyai kekuatan dan perlindungan hukum yang sama. Mempunyai perlindungan hukum yang sama. Jadi kalau kita sudah melihat seperti itu, kita serahkan saja pada pihak yang berwajib. Semua agama mempunyai payung hukum, mempunyai kekuatan hukum yang sama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu kalau kita melihat dari realitas sosial itu, dalam kasus ini pembakaran salah satu agama itu kan sering menjadikan tempat ibadah yang dibakar itu, umatnya itu merasa tersakiti, dan dalam melakukan gimana ya, katakanlah yang tempat ibadahnya terbakar itu merasa dendam dengan yang membakar. Dan tidak jarang pula kita mendengar bahwa adanya kerusuhan antar satu agama dengan agama lainnya karena salah satu faktornya dikarenakan seperti pembakaran tempat ibadah itu tadi. Kalau menurut Bapak, apakah seseorang yang beragama tersebut ketika tempat ibadahnya dibakar malah membalas balik dengan
dengan cara katakanlah melakukan penjarahan atau gimana itu, apakah dinilai terlalu berlebihan? Tentunya sebagai orang yang beriman atau bertakwa, tentunya sudah tidak kita melakukan pembalasan. Kita ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita untuk bersabar, dan itu lebih baik kita anggap sebagai ujian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umatnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyirish sabirin. Di dalam konteks bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kaumnya dengan rasa ketakutan, rasa kecemasan, kekurangan harta benda, dan diambil salah satu keluarganya yang sangat dikasihi. Maka dari itu apabila ada kejadian seperti itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai ujian. Seperti itu. Berarti kalau misal pun ada pembakaran tempat ibadah itu, sebaiknya kita tidak melakukan main hakim sendiri. Betul. Kita lebih baik untuk bersabar dan melaporkan kejadian tersebut ke badan yang berwenang, karena Indonesia juga merupakan negara hukum, gitu ya. Betul. Jadi kalau ada seperti itu, kita serahkan saja kepada penegak hukum, supremasi hukum. Dengan catatan satu syarat. Yang pertama, ada bukti yang konkret. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kita berbuat main hakim sendiri. Itu yang sangat kita sayangkan. Ya. Jadi kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah ada batasan toleransi terhadap keberagaman beragama? Jelas ada, Mas. Jadi batasan antara toleransi dalam beragama yaitu tidak liberal dan tidak pula radikal. Jadi kita harus bertawasud, yaitu berada di tengah-tengah. Itu yang namanya moderasi beragama. Oke. Berarti batasan toleransi beragama seperti yang dijelaskan Bapak Misnadun tadi itu adalah kita tidak boleh menjadi, khususnya kami yang beragama Islam, kita tidak boleh menjadi Islam yang liberal, dalam artian Islam yang bebas berbuat semaunya tanpa memandang hukum. Padahal di Indonesia adalah merupakan negara hukum, dan bentuk keliberalan dalam kita berislam itu malah akan condong ke arah selanjutnya, yaitu ke arah radikalisme yang ujung-ujungnya karena pemahaman yang katakanlah kalau istilah Jawanya itu sakit, karena pemahaman yang sakit itu menjadikan kita memiliki pendapat atau memiliki mindset tentang agama ini merupakan agama keras dan menelan secara bulat-bulat apa yang diperintahkan oleh guru-guru mereka yang memiliki aliran liberal dan juga aliran radikalisme, bukan begitu ya? Iya, betul sekali seperti itu. Ya. Baik, 10 pertanyaan terkait dengan moderasi antar sesama agama dan juga antar umat beragama sudah saya tanyakan. Untuk mempersingkat waktu, misal pun nanti ada yang ingin bertanya, nanti silahkan japri ke WA saya yang sudah terdapat di dalam pamflet, di dalam postingan Instagram kita KKN Posko 85. Untuk yang ingin bertanya silahkan japri saya karena mengingat waktu yang sudah malam hari gitu. Ya, mas-mas dan mbak-mbak para pemirsa yang saya cintai dan saya hormati, satu pesan saya untuk kalian semua yaitu adalah Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Islam, Konghucu, pada dasarnya mereka adalah sebuah agama, di mana agama tersebut mengajarkan seseorang atau mengajarkan penganut mereka untuk berbuat kebaikan, dan tidak ada sedikit pun agama yang mengajarkan
kepada keburukan kecuali oknum-oknum dalam agama tersebut yang memiliki pandangan yang berbeda dan tidak sesuai pada prinsip ajaran tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama, sebagai masyarakat Indonesia yang berbadan hukum atau sebagai masyarakat Indonesia yang berhukum, patutlah kita sadari bahwa toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat sesama agama itu diperlukan demi kemajuan Indonesia untuk negara yang lebih maju dan adil, damai, sejahtera, serta sehat sentosa. Sekian webinar atau diskusi tanya jawab terkait dengan moderasi beragama ala masyarakat Indonesia. Mungkin ketika saya tadi ada salah tutur kata ataupun salah perlakuan, mohon maaf yang sebenar-sebenarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum ونرجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننساك الأحلام يا ليل بعد ونطرنا عم فارق هالأيام مشي نتذكر عدروب ومرجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننساك الأحلام